Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3991. Claudia sedikit panik saat ini. Tanpa sadar mundur beberapa langkah. Tetapi pada saat yang sama mengepalkan tinjunya lebih erat. Dia menyadari bahwa Yana pasti tidak bercanda dengan dirinya. Gadis ini terlihat tidak berbahaya, tetapi sebenarnya sangat buruk di tulangnya. Sehari-harinya, dia sering menindas siswa Tionghoa yang belajar di luar negeri sendirian. Melakukan intimidasi sesama siswa menjadi hal lumrah yang dia lakukan. Jumlah siswa yang diintimidasi olehnya tidak dapat dihitung dengan dua tangan. Dan dia memang memiliki beberapa latar belakang dalam keluarganya. Dan banyak hal dapat diselesaikan. Orang biasa tidak dapat mengganggu dia. Pada saat ini, Stephanie berdiri di depan Claudia tanpa ragu. Dia menatap Charlie yang diam saja di samping, dengan mata memohon. Dia tidak mengerti mengapa Charlie yang selalu peduli tidak mengambil tindakan apapun setelah melihat Claudia dibully oleh remaja bermasalah ini. Faktanya, Charlie bukan ingin menonton pertunjukan yang bagus. Dia hanya ingin mengambil kesempatan mengenal dan mengamati gadis bernama Claudia ini. Di satu sisi, dia bisa melihat gaya tingkah laku Claudia, dan di sisi lain, bisa mempelajari beberapa informasi terkait pengalaman hidupnya. Dalam proses menghina Claudia barusan, orang-orang ini secara tidak sengaja mengungkapkan beberapa informasi. Misalnya, meskipun Claudia blasteran, dia belajar di sekolah dengan banyak orang Tionghoa. Dia dan remaja Tionghoa ini adalah teman sekelas. Sebagai contoh lain, ayah Claudia ini sebenarnya pernah menjadi anggota mafia Italia semasa hidupnya. Bahkan melalui perilaku Yana yang aktif menjilat Claudia sebelum kematiannya, terlihat bahwa ayah Claudia semasa hidupnya adalah anggota mafia yang disegani. Charlie bahkan menduga bahwa Claudia ini mungkin memiliki beberapa keterampilan. Karena meskipun sosoknya agak kurus, dalam pandangan Charlie, kekuatan yang tersembunyi di tubuhnya jauh lebih besar daripada orang biasa. Terlihat bahwa dia tidak banyak berlatih. Charlie bahkan merasa bahwa meskipun keempat remaja bermasalah ini berteriak dengan keras, dalam pertarungan nyata, mereka berempat mungkin bukan lawan Claudia. Namun, ketika Charlie tiba-tiba menatap Stephanie dan melihat bahwa mata Stephanie tampak penuh dengan keraguan dan ketidakpahaman tentang dirinya, dia menyadari dirinya tidak bisa hanya terus menonton pertunjukan seperti ini. Melihatnya adiknya seperti ini yang entah mengapa, dia khawatir dia akan kecewa pada dirinya. Oleh karena itu, Charlie segera melangkah maju, berdiri di depan Hagrid, dan berkata dengan tenang, "Saya lihat kalian semua orang Tionghoa, dan kalian jauh dari rumah. Apa orang tua kalian tidak mengajari untuk tidak menonjolkan diri?" Yana menatap mata Charlie dan berkata dengan ekspresi jijik, "Brengsek, apa yang kamu lakukan? Mengapa peduli dengan urusan kami?" Charlie mengerutkan kening, menatap Hagrid itu, mengulurkan tangannya dan menepuk pundaknya, dan berkata dengan serius, "Adik, mulut pacarmu benar-benar bau. Kamu tidak ingin menamparnya. Apakah kamu masih menunggu tahun baru?" Bab 3992. Segera setelah Charlie selesai berbicara, Yana itu mengutuk dengan marah seolah-olah ekornya telah diinjak. "Kamu bilang mulutku bau. Percaya atau tidak, aku akan memanggil seseorang untuk datang dan merobek mulutmu." Yana sangat marah, tetapi tidak pernah disangkanya bahwa pacarnya, yang selalu patuh padanya, tiba-tiba berbalik, menatapnya dengan gigi terkatup, dan berkata dengan dingin, "Mulutmu bau." Sial, mata Yana melebar, dan dia mengutuk, "Hagrid, apa yang kamu katakan?" Hagrid berteriak dan meraung dengan marah. "Aku bilang mulutmu sangat bau." Setelah berbicara, dia segera bergegas maju, meraih kerah Yana, mengayunkan tangan kanannya, dan menamparkan wajah Yana ke kiri dan ke kanan. Kali ini, semua orang di tempat kejadian tertegun, kecuali Charlie. Terutama dua pengikut Claudia dan Yana. Mereka semua adalah teman sekelas. Mereka tahu betapa rendah diri Hagrid di depan Yana. Selama Yana tidak senang, Hagrid tidak akan berani bernapas di depannya.
Selain itu, Yana sering memukuli dan menendangnya ketika dia sedikit kesal. Tidak ada yang mengira Hagrid tiba-tiba menyerang Yana. Yana sendiri juga tertegun. Dia telah hidup selama 18 tahun tanpa pernah dipukuli. Dan tidak pernah mengira bahwa Hagrid, yang seperti anjing di sisinya, akan berani memukuli dirinya. Dia berteriak dengan marah. Hagrid, kamu berani memukuliku. Aku akan membunuhmu bajingan. Hagrid sangat marah sehingga dia menamparkan sisi lain dengan keras. Pipi Yana memar dan sudut mulutnya mengeluarkan darah. Dan dia tidak puas. Apa yang kamu lakukan padaku? Lihat, aku akan memukulmu sampai mati. Kepala Yana pusing dan bengkak setelah ditampar lebih dari belasan kali berturut-turut. Ponsel yang dipegangnya jatuh ke lantai. Melihat ini, Charlie mengambilnya dan menemukan bahwa Yana telah membuka platform video pendek TikTok. Dan bahkan sudah siap merekam. Charlie tersenyum dan berkata, saudari ini tadi berteriak ingin merekam video. Mengapa demikian? Telepon tidak berfungsi, jatuh ke lantai. Tampaknya tidak nyaman untuk mengambil gambar. Atau biarkan saya membantu kamu. Setelah berbicara, Charlie mengklik tanda tambah di layar. Mengarahkan kamera langsung ke wajah Yana. Dan menekan tombol tembak. Saat ini, kesombongan Yana telah habis. Ayahnya memang kaya, tetapi uang yang jauh tidak bisa menyelamatkan wajah yang dekat. Meskipun Hagrid sedikit pemalu sebelumnya, dia seorang pemuda dengan tinggi 1,8 meter. Kebugaran fisiknya memiliki keunggulan yang menghancurkan Yana. Dia menamparnya puluhan kali berturut-turut seperti bermain. Kemampuan Yana untuk melawan bahkan tidak ada. Semua orang menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa wajah Yana dipukuli menjadi kepala babi. Dan kedua pengikut itu sama cemasnya seperti semut di atas panci panas. Hanya berdiri menonton, tidak menghentikannya. Lagi pula, mereka juga takut Hagrid akan kehilangan akal sehatnya. Akan menangkap mereka berdua dan memukuli mereka. Charlie melihat Yana hampir pingsan karena pemukulan. Dia berhenti merekam, lalu mengklik unggah. Segera setelah itu, dia menepuk bahu Hagrid, dan berkata dengan ekspresi mencela, hei, bocah, kamu tidak tahu bagaimana mengasihani dan menghargai batu giok. Mengapa kamu bisa memukuli seorang gadis sampai babak belur? Hagrid menghentikan gerakannya dengan enggan, dan membentaknya dengan marah, bah, jalang bau ini, tidak masalah jika dia terlihat jelek, poin kuncinya adalah dia sangat pelit. Karena dia punya banyak uang. Dia sombong setiap hari. Bajingan ini meneriakiku sepanjang hari. Aku sudah lama bertahan dengannya. Tidak ada salahnya menghajarnya. Charlie memotret wajah Hagrid dengan ponsel Yana. Lalu melangkah maju dan memasukkan ponsel itu kembali ke dalam ransel LV Yana. Dia menepuk bahu Hagrid. Dan berkata dengan sungguh-sungguh, oh, meskipun kamu tidak peduli seberapa marahnya kamu tidak bisa begitu kejam. Lihat gadis yang kamu pukul ini. Ayahnya tidak akan bisa mengenalinya. Itu terlalu berlebihan. Apakah kamu tidak takut ayahnya akan datang ke Kanada untuk mengganggumu? Pada saat ini, kesadaran Hagrid langsung pulih. Ketika dia sadar kembali, melihat Yana yang dipukuli menjadi kepala babi sendirian dan tidak sadarkan diri di depannya, dia ketakutan setengah mati. Dia berlutut, memeluk Yana dan menangis dengan keras. Yana, ada apa denganmu? Yana, Aku tidak bersungguh-sungguh. Aku tiba-tiba hilang ingatan. Jangan salahkan aku. Yana, bangun, bicaralah padaku. Yana, aku sangat takut. Tolong bangun. Setelah selesai berbicara, dia melihat bahwa Yana tidak sadarkan diri dan tidak responsif. Dia berbalik dan berkata kepada dua gadis lainnya, Kalian berdua harus bersaksi kepadaku. Aku emosi dan kehilangan akal. Saya tidak bermaksud menyakiti Yana. Yana pacarku dan orang yang paling saya cintai. Bagaimana saya bisa menyakitinya dengan sengaja? Itu semua emosi sesaat. Yang lain tidak tahu mengapa Hagrid melakukan semua ini pada Yana. Namun melihat adegan ini, mereka berpikir bahwa itu mungkin karena Hagrid sering diintimidasi terlalu keras oleh Yana. Dan tiba-tiba menjadi emosional dan kehilangan akal sehatnya. Bab 3993. Sekarang emosi berangsur-angsur memudar dan rasionalitas berangsur-angsur kembali.
Hagrid menyadari dirinya telah membuat kesalahan besar. Memikirkannya seperti ini, semuanya langsung menjadi masuk akal. Bahkan Hagrid sendiri berpikir bahwa dia kehilangan akal karena sangat marah. Yang paling dia khawatirkan sekarang adalah bagaimana masalah ini akan berakhir. Jika Yana tidak mau melepaskannya setelah bangun, maka dia benar-benar akan hancur. Charlie menghela napas saat ini, dan berkata kepada Hagrid itu, "Oke, berhentilah menangis di sini. Yang paling mendesak sekarang adalah mengirimnya ke rumah sakit. Kalau terjadi sesuatu padanya, semua akan berakhir." Baru saat itulah Hagrid sadar kembali, dan buru-buru berkata dengan panik, Ya, cepat ke rumah sakit, cepat ke rumah sakit, cepat hubungi nomor darurat." Begitu dia selesai berbicara, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, "Tidak mungkin. Ambulans terlalu lambat. Jika terjadi sesuatu di jalan, akan merepotkan. Rumah sakit umum tidak jauh dari sini. Saya akan naik taksi." Setelah selesai berbicara, dia buru-buru memeluk Yana, dan berlari dengan linglung. Melihat kedua pengikut itu masih berdiri di sana dengan bodohnya, Charlie berkata, "Mengapa kalian berdua masih berdiri di sini? Mengapa tidak mengikuti?" Baru pada saat itulah keduanya kembali sadar. Mereka berdua saling memandang, bergegas keluar dari pintu, dan mengejar Hagrid. Stephanie menghela napas lega saat ini, lalu berkata, "Benar bahwa orang jahat akan disiksa oleh orang jahat. Saya pikir Yana tidak akan keluar rumah sakit selama 10 atau 20 hari. Charlie mengangguk, dan berkata dengan santai, "Saya baru saja mengirim video pendek di ponselnya. Mungkin meskipun dia pulih, dia tidak akan mau menunjukkan wajahnya." Stephanie tidak bisa menahan tawa, dan berkata, "Kakak Charlie, kamu sangat jahat." Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan perasaan emosional. Tampaknya Hagrid selalu diintimidasi oleh Yana. Dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. "Ya," Charlie mengangguk dan sedikit tersenyum, menyembunyikan kelebihan dan ketenarannya. Kali ini dia tidak secara langsung memberi Hagrid petunjuk psikologis menyeluruh seperti yang dia lakukan pada Kian. Kali ini, agar tidak menunjukkan jejak apapun, dia dengan sengaja menggunakan energi spiritual untuk memberi Hagrid petunjuk psikologis yang jauh lebih lembut daripada Kian. Setelah berhasil membuatnya kehilangan akal, dia menggunakan 2 petunjuk psikologis berturut-turut untuk mendapatkan kembali kewarasannya kembali. Dengan cara ini, bagi orang lain dan perasaan Hagrid sendiri, ini adalah momen emosional, kehilangan akal sehat, dan hasrat menyakiti orang lain. Bagi Charlie, ini adalah cara baru bermain dengan kilasan inspirasi. Saat ini, Claudia berkata dengan rasa terima kasih. "Terima kasih, Nona Stephanie. Terima kasih, Tuan Wade." Stephanie tersenyum dan berkata, "Jika kamu ingin berterima kasih, terima kasih kepada Hagrid." Claudia membungkuk sedikit pada keduanya, lalu berkata kepada Stephanie, "Nona Stephanie, saya sibuk di belakang." Stephanie dengan cepat berkata, "Kamu bisa istirahat sebentar, atau kamu bisa menjaga kasir sebentar. Aku akan bersih-bersih di belakang." Claudia berkata, "Aku saja yang pergi." Setelah berbicara, tanpa menunggu Stephanie menajawab, dia sudah berbalik dan pergi ke gudang kecil di belakang tos serba. Charlie memandang punggung Claudia, dan sedikit lebih ingin tahu tentang gadis ini. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan ponselnya dan melihat ke bawah. Dia memiliki intuisi bahwa orang misterius itu mungkin akan segera mengirimnya pesan. Benar saja, kurang dari 2 menit, dia menerima pesan dari orang misterius itu. Pesan itu hanya berisi 5 kata, bahwa dia keluar dari Kanada. Bab 3994. Saat menerima pesan ini, Charlie langsung menelepon nomor itu. Tapi seperti yang dia tebak, telepon sudah dimatikan lagi. Kali ini, dia tidak terus mencari identitas pihak lain, melainkan berbalik dan melirik gudang. Melihat Claudia dengan celemek sibuk di dalam, diam-diam dia memasukkan ponsel ke sakunya. Di matanya, gadis bernama Claudia ini sepertinya semakin menarik. Jadi, dia dengan sengaja berpura-pura tidak menganggap serius pesan teks itu, dan berkata kepada Stephanie sambil tersenyum, "Stephanie, apakah kita akan makan di luar malam ini?"
atau di rumah? Stephanie tersenyum dan berkata, terserah. Tergantung bagaimana Kak Charlie ingin makan. Kalau kamu ingin makan di rumah, tunggu Nyonya Louise kembali. Kita pulang dan memasak bersama. Kalau kamu ingin makan di luar, bisa makan makanan barat atau makanan Cina. Charlie mengangguk dan berkata, makan di rumah saja. Sudah lama aku tidak mencicipi masakan Nyonya Louise. Stephanie buru-buru berkata, kalau begitu aku akan pergi membeli makanan dulu. Karena itu, Stephanie berkata kepada Claudia di gudang, Claudia, aku pergi ke pasar sayur. Kamu bisa mengurus mesin kasir. Claudia mengangguk dan berkata dengan sopan, oke, Nona Stephanie. Stephanie tersenyum dan bertanya padanya, apakah ada yang ingin kamu makan malam ini? Beritahu aku. Claudia menjawab, Nona Stephanie, saya tidak akan makan di rumah nanti malam. Tuan Wade datang jauh-jauh menemui kamu dan Nyonya Louise. Kalian pasti punya banyak hal untuk dibicarakan. Kebetulan saya punya janji dengan teman-teman malam ini. Stephanie berkata dengan serius. Apakah aku tidak tahu apa yang terjadi denganmu? Yang disebut temanmu di masa lalu itu membuat masalah dan menghindarimu jauh-jauh. Bagaimana kawanmu bisa diandalkan? Setelah mengatakan itu, Stephanie melanjutkan tanpa alasan. Kamu tidak boleh pergi kemana-mana nanti malam. Kita berempat makan malam bersama. Claudia ragu-ragu sejenak. Lalu dia mengangguk ringan. Dia melirik Charlie lagi. Melihat Charlie berkeliaran di toko dengan tangan di sakunya. Ekspresi kecemasan melintas di alisnya. Saat ini, seorang pria parubaya berusia 30-an masuk dengan sebatang rokok di mulutnya. Orang ini berwajah Tionghoa. Tingginya sekitar 1,7 meter. Dan memiliki gaya rambut Chen Haonan di film yang Endang Rose 20 tahun lalu. Rambutnya diwarnai coklat. Begitu memasuki pintu, dia melihat Charlie berdiri di dekat rak tanpa melakukan apa-apa. Dia melihat sekeliling dan melihat Stephanie dan Claudia. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Hei, di mana bosnya? Mana pegawainya? Ekspresi Stephanie berubah ketika dia mendengar suara itu. Dia bertukar pandang dengan Claudia. Lalu mengulurkan tangan untuk memblokirnya, lalu berbalik dan berjalan kembali ke kasir. Melihat pria itu, Stephanie tersenyum sopan dan berkata, Kakak Light, mengapa datang ke sini? Pria bernama Godric Light itu tertawa, memandang Stephanie dengan alis terangkat, dan bertanya, Stephanie, bagaimana bisnis 2 hari ini? Baik-baik saja, Stephanie tersenyum sopan dan berkata, situasi kami sama setiap hari. Tidak ada perubahan. Saudara Light mengangguk, bersandar di konter dengan kedua tangan, mendekati Stephanie, dan berkata sambil tersenyum, Stephanie, kamu memikirkan apa yang aku katakan terakhir kali. Sepupuku menganggapmu saudara. Kalau kita bersama sebagai pasangan, bukankah kita akan lebih akrab? Stephanie berkata sambil tersenyum. Kakak Light, kamu bercanda. Kamu terkenal di Chinatown dan bahkan di seluruh Vancouver. Bagaimana aku pantas untukmu? Kecantikanku biasa saja. Selain itu, kamu sekarang berasal dari Italia. Pria terpanas di geng. Sebaiknya kamu mencari gadis Italia. Saudara Light itu berkata dengan sungguh-sungguh. Stephanie, hatiku untukmu. Ini nyata. Sejujurnya, kawan-kawan Italia membujukku menemukan seorang gadis Italia. Bahkan mereka akan mencarikanku gadis Italia asli dari Sisilia. Tapi aku ingin mencari orang China asli. Lagi pula, aku keturunan China. Bukan. Saat dia berbicara, dia mengisap rokok, menunjukkan giginya yang kuning berasap. Lalu berkata sambil terkekeh, Stephanie, aku sudah keliling pecinan. Aku paling sering melihat kamu. Aku yakin kita berdua bisa berhasil. Ini akan menjadi cerita yang bagus di sini. Stephanie menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Kakak Light, sejujurnya, aku tidak cocok untukmu. Kalian berkelahi dan membunuh sepanjang hari. Aku tidak bisa melakukannya dengan kepribadianku. Aku hanya ingin untuk menemukan seseorang yang bisa menjalani kehidupan yang damai. Melihat ketegasan Stephanie, Brother Light membuang puntung rokok keluar pintu, lalu menatap Stephanie, dan bertanya dengan sangat serius, Stephanie, kamu tidak mau memberi kesempatan padaku. Kamu bisa mencoba bergaul denganku.
Kalau kamu merasa tidak cocok, kita bisa putus. Aku sudah mapan sekarang. Kamu ikut aku. Aku tidak akan membiarkanmu menderita. Bab 3995. Stephanie berkata dengan sopan. Terima kasih, Brother Light atas kebaikanmu. Tetapi kita benar-benar tidak cocok. Saudara Light bertanya kepadanya. Kamu tidak mau mencobanya? Stephanie berkata dengan agak malu. Maaf, Saudara Light. Kakak Light itu berhenti sejenak, tersenyum kecil, mengangguk dan berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini tentang cinta dan kemauan. Meskipun tingkat pendidikanku tidak tinggi, tetapi kualitasnya benar-benar luar biasa. Kalau kamu tidak setuju, aku tidak akan pernah memaksanya. Setelah berbicara, dia berdiri tegak, melihat sekeliling, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana persahabatan kecilku. Mengapa aku tidak melihatnya keluar untuk menyapa sepupunya? Stephanie berkata, Claudia sedang sibuk. Mungkin dia tidak mendengar. Dia sedang sibuk apa? Aku tidak tahu apa yang terjadi di tokomu. Apakah kamu tidak punya pelanggan setelah makan malam? Saat dia mengatakan itu, dia menatap Charlie dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Hei, sobat, apa yang kamu lakukan? Berbelanja. Apakah aku menundamu? Charlie berkata dengan enteng. Aku kakak Stephanie. Aduh, Godric Light datang dengan tergesa-gesa, mengulurkan tangan terlebih dahulu, dan berkata dengan sangat sopan. Ternyata kamu kakak Stephanie. Senang bertemu denganmu. Dari mana asalmu sobat? Dari Tiongkok. Stephanie buru-buru berkata. Suatu kebetulan berbisnis di Amerika Serikat. Dia datang menjenguk kami. Saudara Light mengangguk dan berkata kepada Charlie. Saudara, tolong bantu saya membujuk Stephanie. Saya tulus padanya. Ada banyak orang di Chinatown yang menyukai Stephanie. Saya, Godric Light, akan selalu mencintainya. Charlie berkata dengan acuh tak acuh. Saya tidak bisa memutuskan hal seperti ini. Saya menghormati pendapat Stephanie. Hei, Godric menghela nafas dan berkata, sebaiknya aku pergi menemui sepupu kecilku. Setelah berbicara, dia langsung berjalan ke gudang kecil di belakang. Sesampainya di pintu gudang, Godric baru saja ingin membuka pintu, dan pintu sudah terbuka dari dalam. Claudia memandang Godric dan bertanya dengan mengosongkan, apakah kamu ada izin denganku? Godric berkata tanpa daya, lihat apa yang kamu katana. Aku saudaramu, meskipun hanya sepupu. Aku juga kakakmu. Sejak kejadian besar terjadi di rumahmu, kamu menghilang dan tidak ke rumah sakit. Lihat wajahmu yang terbakar, dan kamu selalu menghindariku sepanjang waktu. Tahukah kamu betapa tidak nyamannya aku sebagai saudara? Claudia berkata dengan dingin. Terima kasih atas perhatianmu. Baiklah. Godric menghela napas, dan berkata, oke, semuanya seperti ini. Mengapa kamu tidak pergi ke rumah sakit bersamaku nanti sore? Minta dokter melihat apakah ada cara untuk merawat wajahmu. Selagi dokter mengatakan bisa dibudidayakan, tidak peduli berapa banyak uang yang harus ditanggung, kakakmu ini akan membuatmu sembuh. Tidak perlu. Claudia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku suka keadaanku sekarang. Godric menghela nafas tak berdaya, menunjuk ke arah Claudia, dan berkata dengan emosi, kamu benar-benar keras kepala. Ayolah. Aku tidak akan mengganggumu di sini lagi. Kalau kamu butuh bantuan, datanglah ke Bush Street temui saya. Setelah selesai berbicara, dia kembali ke kasir, melambai ke Stephanie, dan berkata dengan serius, Stephanie, kalau kamu bisa memikirkan apa yang aku katakan, telepon aku sebelum malam ini. Claudia punya kontakku. Stephanie tersenyum tanpa ragu dan berkata, itu, aku tidak perlu khawatir. Kita tidak cocok. Godric menyamakan tangannya. Jangan buru-buru menolak. Berpikir lagi. Kemudian, dia mengulurkan tangannya lagi ke Charlie, dan berkata sambil tersenyum, saya pergi dulu, sobat. Setelah berbicara, dia membuka pintu dan berjalan keluar. Bab 3996. Godric pergi, dan Stephanie menghela napas lega. Charlie bertanya padanya, Stephanie, apakah Godric sering datang mengganggumu? Stephanie mengangkat bahunya, dan berkata tanpa daya, orang itu,
Dia terkenal di Chinatown dengan wajahnya yang tersenyum. Kamu bisa melihat dia memiliki wajah yang tersenyum saat dia berbicara, dan dia sopan kepada semua orang. Tapi sebenarnya dia lebih buruk daripada orang lain. Charlie mengerutkan kening dan bertanya, menawarkan kamu ceritakan lebih banyak tentang dia. Ini, Stephanie melirik ke arah gudang, lalu berkata dengan suara rendah, aku akan melakukan pertunjukan pelan-pelan saat aku punya kesempatan. Begitu kata-kata itu terucap, Claudia sudah keluar. Dia menatap Charlie dan berkata dengan serius, Godric terlibat dalam penipuan online di Tiongkok. Setelah kejadian tersebut terbongkar, dia melarikan diri ke Kanada dan ikut bersamaku. Kakek Godric dan nenek saya bersaudara. Kedua keluarga agak terkait, dan Godric adalah satu-satunya anak dalam keluarga. Ibunya takut dia akan ditangkap dan dipenjara. Dia memohon kepada ibu saya untuk membawanya. Ibuku persahabatan dan dia sopir menjadi ayahku. 3 bulan lalu, Godric dan orang kedua dalam kelompok itu membujuk ayahku untuk bekerja sama dengan geng-geng Amerika. Tetapi ayahku tidak setuju. 2 bulan lalu, seseorang membakar rumahku. Ada 5 anggota keluarga saya, dan saya satu-satunya yang berhasil melarikan diri. Sejak itu, orang kedua dalam kelompok telah mengambil alih posisi ayahku. Dan Godric menjadi orang kepercayaannya. Charlie bertanya padanya, apakah ada bukti mereka membakar rumahmu? Tidak ada, kata Claudia tegas dengan mata merah. Meskipun tidak ada bukti langsung, pasti mereka melakukannya. Charlie bertanya lagi, apa yang polisi katakan? Claudia mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, polisi Vancouver mengatakan bahwa kebakaran itu adalah kecelakaan. Mereka mengatakan tikus menggigit kabel di ruang bawah tanah, menyebabkan korsleting, dan api menyulut barang-barang yang mudah terbakar yang disimpan di ruang bawah tanah. Berbicara tentang ini, Claudia berseru dan berkata, selain itu, Godric membuat janji dengan ibuku seminggu sebelumnya. Pada malam kebakaran, dia datang ke rumahku untuk makan malam. Dia membawa 2 botol anggur merah dan minum bersama saudara laki-laki saya. Karena saya tidak terlalu menyukainya, saya tidak makan di rumah malam itu. Setelah makan malam itu, terjadi kebakaran. Claudia menyeka air matanya dan melanjutkan. Ketika api mulai menyala, saya pergi ke kamar orang tua saya. Saya menemukan orang tua saya sudah tidak bernapas. Lalu saya pergi ke kamar saudara laki-laki saya. Mereka juga sudah kehilangan napas dan detak jantung. Stephanie tertegun ketika mendengarnya, dan berseru, kalau begitu, lalu berkata, orang tuamu dan 2 adik laki-lakimu mati dalam api. Ini jelas pembunuhan. Apa polisi tidak menyelidikinya? Claudia menggelengkan kepalanya dan berkata, hasil yang diumumkan oleh polisi adalah mereka meninggal karena kecelakaan. Setelah saya melarikan diri dari lokasi kebakaran, saya menemukan tempat untuk bersembunyi. Selama beberapa hari saya bersembunyi. Godric yang menandatangani kremasi sebagai persetujuan anggota keluarga. Dia mengkremasi orang tua saya dan 2 adik laki-laki saya. Tidak ada bukti tentang kejadian ini. Stephanie berkata tanpa sadar, kamu harus pergi ke polisi dan menuntut mereka atas pembunuhan. Beritahu polisi tentang masalahnya, dan minta polisi menangkap mereka semua. Charlie berkata dengan ringan saat ini, Stephanie, Claudia masih hidup karena dia tidak memberitahu polisi tentang hal ini. Ya, Claudia sedikit mengangguk, dan berkata dengan suara rendah, mereka mengira aku melarikan diri dari api secara kebetulan. Mereka tidak tahu bahwa ketika terjadi kebakaran, saya melihat orang tua dan adik-adikku sudah mati. Kalau mereka tahu ini, mereka tidak akan membiarkan saya hidup. Stephanie tidak mau bertanya, kalau begitu, saat kamu kabur, kenapa kamu kembali? Claudia berkata tanpa daya, bagaimana kalau aku tidak kembali? Jika saya tidak kembali, mereka akan menebak bahwa saya pasti tahu sesuatu dan menganggap saya tidak berani kembali. Kalau begitu, mereka pasti akan mencariku kemana-mana, lalu membunuhku. Sebaliknya, kalau saya kembali, saya akan membuat mereka merasa bahwa semuanya dilakukan dengan mulus. Berpikir bahwa saya tidak tahu apa-apa. Selain itu, mereka tidak meremehkan kata-kata saya.
Saya memberitahu mereka alasan saya menghilang adalah karena semua keluarga saya meninggal dan wajah saya terbakar. Pukulannya terlalu hebat, jadi saya tidak ingin melihat orang-orang. Dan saya menunggu perlahan pulih. Setelah menerima kenyataan ini, saya memutuskan untuk kembali. Bab 3997. Stephanie bertanya lagi, lalu bagaimana jika mereka khawatir dan ingin membunuhmu? Tidak, Claudia menggelengkan kepalanya dan berkata, kematian orang tua dan adikku disamarkan sebagai kecelakaan besar oleh mereka. Sekarang aku sudah kembali, di mata semua orang. Hanya aku orang menyedihkan yang selamat. Kalau suatu hari saya mati mendadak, itu akan tampak terlalu disengaja di mata orang luar. Jadi selama mereka yakin bahwa saya tidak mengetahui cerita sebenarnya, mereka tidak akan mengambil risiko membunuh saya. Terlebih lagi, kalau saya ingin membalaskan dendam orang tua dan dua adik laki-laki saya harus kembali ke Vancouver untuk mendapat kesempatan. Berbicara tentang ini, Claudia menangis lagi. Hanya saja ketika saya kembali, orang tua dan dua adik laki-laki saya telah dikremasi dan dikuburkan. Sebagai satu-satunya kerabat mereka, saya tidak dapat melihat mereka untuk terakhir kalinya. Setelah Stephanie mendengar ini, dia tidak bisa menahan air matanya. Dia dengan lembut memeluk Claudia, tersedak dan berkata, "Mengapa kamu tidak memberitahuku ini sebelumnya?" Claudia berkata sambil menangis, "Saya tidak berani bercerita. Saya takut kalau kata-kata ini tersebar, saya akan mati." Charlie tidak bisa membantu tetapi melihat Claudia dengan kekaguman saat ini. Gadis ini baru berusia 18 tahun, dan dia dapat menganalisis situasinya dengan sangat teliti dalam menghadapi kesengsaraan yang begitu besar. Apalagi dia juga membuat penilaian paling tenang, yang memang luar biasa. Bahkan dia tahu bahwa Godric adalah pelaku utama yang membunuh keluarganya. Tetapi dia memiliki keberanian dan tekad untuk kembali ke sini. Sungguh luar biasa. Pada saat ini, Charlie, yang diam selama ini, berkata, "Stephanie, pergilah ke jalan. Belikan aku pancake." Stephanie sedikit terkejut, bertanya-tanya mengapa Charlie tiba-tiba meminta dirinya membeli pancake saat ini. Saat dia hendak bertanya pada Charlie mengapa, Charlie berhenti berpura-pura dan berkata, "Ada yang harus aku lakukan. Aku ingin berbicara dengan Claudia secara pribadi." Stephanie sangat gembira saat mendengar ini. Dia tahu bahwa Charlie mampu mencapai langit. Dia pasti punya untuk membalaskan dendam Claudia. Memikirkan hal ini, dia segera menyeka air matanya, dan berkata dengan penuh semangat, "Oke, kakak Charlie. Aku akan membelinya sekarang." Setelah itu, dia buru-buru berkata kepada Claudia lagi, "Claudia, kalau kamu punya keluhan, beritahu Kak Charlie. Dia pasti akan membantumu menemukan solusi." Claudia tiba-tiba sedikit gugup. Dia tidak tahu mengapa Charlie tiba-tiba ingin mengobrol berdua dengannya. Saat ini, Stephanie telah bergegas keluar dari pintu, dan membalik tanda buka di pintu, yang berubah menjadi close. Charlie menatap Claudia saat ini, dan bertanya langsung ke intinya. "Katakan padaku, kamu yang mengirimiku pesan teks 2 hari ini. Kamu ingin aku datang dan membawa Stephanie pergi. Bahaya apa yang dia hadapi?" Claudia memandang Charlie, dan bertanya dengan panik, "Kamu, bagaimana kamu tahu ini aku?" Charlie berkata dengan serius, "Sejak pertama kali aku memasuki toko dan melihatmu, aku tahu itu kamu." Claudia semakin bingung, tanpa sadar bertanya, "Mengapa?" Charlie menunjuk ke bekas luka di wajahnya, dan berkata dengan ringan, "Karena bekas luka di wajahmu semuanya palsu." Bab 3998. Kalimat pendek Charlie benar-benar mengejutkan Claudia. Dia tanpa sadar menutupi bekas luka di wajahnya, dan berkata, "Kamu, bagaimana kamu melihatnya?" Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Meskipun bekas lukamu sangat nyata, itu hanya efek visual. Kalau itu bekas luka asli, itu masih bagian dari jaringan tubuhmu. Dengan kata lain, bekas luka asli terlihat hidup. Tidak peduli seberapa realistis bekas luka palsu, itu hanya bahan." Claudia tidak mengerti penjelasan Charlie. Dia bisa mengerti bahwa bekas lukanya memang palsu. Dia tidak mengerti bagaimana Charlie bisa tahu. Bagi Charlie,
Kemampuan untuk merasakan aura jauh melebihi penglihatan. Pertama kali dia melihat Claudia, dia menemukan bahwa bekas luka Claudia sama sekali tidak bernyawa. Ini seperti seberapa realistis bunga tiruan. Hanya dapat membuat penampilan yang sama, tetapi tidak dapat membuat vitalitas dari bunga asli itu sendiri. Dari sini saja, Charlie dapat menilai bahwa bekas luka di wajahnya pasti palsu. Pada saat itulah dia menyimpulkan bahwa ada yang tidak beres dengan Claudia. Hanya saja dia masih belum mengetahui apa maksud Claudia meminta dirinya datang ke Kanada. Jadi, dia bertanya, "Claudia, saya harap kamu memberitahu saya terus terang. Bahaya apa yang mengancam Stephanie?" Claudia ragu sejenak, lalu berkata, "Nona Stephanie sekarang menjadi sasaran kelompok kriminal Italia di Vancouver. Kalau kamu tidak segera membawanya keluar dari Kanada, Godric dan kawan-kawannya akan segera menyerang Nona Stephanie." Charlie mengerutkan kening dan bertanya, "Stephanie seorang gadis Tionghoa yang menjalankan toko swalayan. Dia tidak memiliki latar belakang keluarga kaya dan banyak harta. Mengapa kelompok kriminal mengincarnya? Mungkinkah mereka ingin menculiknya untuk mendapatkan uang tebusan?" "Tidak," Claudia berkata dengan sangat serius. "Mereka jauh lebih jahat daripada penculikan dan pemerasan." Berbicara tentang ini, Claudia melanjutkan, "Di wilayah abu-abu Eropa dan Amerika Serikat, industri yang paling menguntungkan adalah obat-obatan dan terutama wanita. Karena di dunia bawah tanah ini, wanita adalah tambang emas tanpa biaya. Mereka akan menculik wanita muda dan cantik, menyelundupkannya ke luar negeri dan menjualnya di Eropa atau Amerika Serikat. Wanita cantik dan lugu biasanya akan dipilih dan dikemas untuk dikirim ke pelelangan di dunia bawah tanah. Harga transaksinya mungkin lebih dari $1 juta atau lebih. Para wanita yang berpenampilan biasa atau yang tidak lagi memenuhi syarat dalam pelelangan, mereka akan dijual ke geng-geng Aljazair yang beroperasi di Eropa. Biasanya hanya ada satu tujuan untuk wanita semacam ini. Mereka akan menjadi pekerja seksual. Mereka akan terus terlibat dalam kegiatan seperti itu. Ini adalah perdagangan yang kotor. Dan itu akan direduksi menjadi alat penghasil uang seumur hidup, sampai kehilangan nilainya dan dibunuh serta dibuang. Geng Italia juga melakukan hal-hal yang keterlaluan. Kemudian, setelah ayah saya mengambil alih, atas saran ibu saya, ayah saya menghentikan semua hal seperti itu. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kehidupan grup Italia di Vancouver tidaklah mudah. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan Asia meningkat sangat cepat di Kanada. Grup China, Vietnam, dan Korea terus berkembang, dan Amerika semakin memerhatikan tempat ini. Wilayah kelompok Italia terus menyusut, jadi semua pendapatan turun tajam. Godric selalu menyarankan agar ayah saya bekerja sama dengan beberapa kelompok besar Eropa dan Amerika dalam bisnis perdagangan manusia. Menculik gadis-gadis dari Kanada, terutama turis, imigran baru atau imigran gelap. Lalu menyelundupkan mereka ke luar negeri dan menyerahkannya kepada grup-grup besar Eropa dan Amerika untuk distribusi. Bisnis ini hampir tidak ada biaya, dan dapat memperoleh setidaknya ratusan juta dolar setahun. Tetapi ayah saya selalu tidak setuju. Dan karena ini juga ayah saya bermusuhan dengan mereka. Setelah ayah saya terbunuh, mereka memulai kembali bisnis. Baru-baru ini, sering terjadi kasus perempuan muda hilang di Vancouver dan sekitarnya. Hanya dalam 2 bulan, ada lebih dari 20 kasus. Tetapi lebih dari setengahnya adalah imigran gelap. Polisi Vancouver menutup mata ketika Charlie mendengar ini. Nadinya berkedut. Bab 3999. Dia tidak meremehkan keaslian apa yang dikatakan Claudia. Karena dunia tidak pernah damai dan sebaik yang dilihat oleh orang biasa. Terlepas dari perekonomian Eropa dan Amerika Serikat yang sangat maju, dunia bawah tanah Eropa dan Amerika Serikat adalah salah satu tempat paling kotor di dunia. Dan Claudia sendiri adalah putri dari mantan pemimpin mafia. Dia pasti sudah mendengar tentang hal ini. Yang paling membuat marah adalah anggota geng dengan tangan dan kaki ini benar-benar mendapat untung besar dengan menjual wanita. Jadi, menekan amarahnya, dia bertanya pada Claudia, "Lalu bagaimana kamu tahu Godric akan menyerang Stephanie?" Claudia mengeluarkan senter seperti lipstik dari sakunya, dan berkata,
Ini adalah senter cahaya ungu dengan panjang gelombang tertentu. Senter ini berbeda dari panjang gelombang cahaya ungu pemeriksaan uang kertas biasa, dan tidak mudah untuk membeli di pasar. Ada ramuan khusus yang dipasang dengan senter cahaya ungu ini. Ramuan hanya akan muncul di bawah panjang gelombang cahaya ungu ini. Setelah mereka memilih target, mereka akan menggunakan ramuan ini untuk menggambar tanda tertentu di pintu rumah target. Ini adalah aturan yang dibuat oleh beberapa geng untuk menghindari persaingan satu sama lain. Mereka membatasi jumlah tanda maksimum yang dapat dimiliki oleh geng yang sama pada saat yang sama. Jika ada tanda dari geng tertentu di pintu rumah tangga tertentu, dan jumlah tanda belum mencapai batas maksimal, berarti geng ini telah memilih keluarga ini sebagai targetnya. Sedangkan geng lain tidak boleh menargetkan keluarga ini. Oleh karena itu, Claudia memandang Charlie dan berkata, "Pada hari aku mengirimimu pesan teks, itu adalah pertama kalinya aku menemukan tanda-tanda yang ditinggalkan oleh Godric dan yang lainnya di pintu rumah Nyonya Louise." Charlie bertanya lagi, "Lalu kenapa kamu menghubungiku?" Claudia menjelaskan, "Karena Nona Stephanie paling sering menyebut namamu. Di matanya, kamu sangat hebat. Jadi saya diam-diam menemukan nomor telepon kamu di ponselnya, dan ingin kamu membantu." Charlie sedikit mengangguk, dan bertanya, "Apakah kamu sudah memberitahu Stephanie tentang ini?" "Belum," Claudia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius. Orang-orang Godric telah mengarahkan pandangan mereka padanya. Mereka belum melakukan apapun karena mereka belum menemukan waktu yang tepat. Tetapi jika dia pergi sendirian di Vancouver, itu akan mempercepat tindakan pihak lain. Jadi saya selalu menemani Nona Stephanie 2 hari terakhir. Ini bukan solusi jangka panjang. Charlie mengerutkan kening, mengingat apa yang dikatakan Godric kepada Stephanie sambil bertanya, "Menurut apa yang kamu katakan, Godric akan melakukan sesuatu pada Stephanie malam ini?" Claudia berkata, "Godric bermaksud seperti itu pada Nona Stephanie. Dia sudah mencoba membujuk Nona Stephanie untuk menerima kenyamanannya. Hari-hari ini, dia selalu datang sekali atau 2 kali sehari. Tetapi Nona Stephanie tidak pernah setuju. Dari apa yang aku tahu tentang dia, kesabarannya pasti sudah habis." Setelah Charlie mendengarkan, dia sedikit mengangguk. Rupanya perbuatan baik Stephanie kepada Claudia telah menuai buah yang baik untuknya. Jika Claudia tidak melindunginya dengan baik, dia mungkin tidak bisa menunggunya sampai berkencan. Dia akan sudah diculik oleh pihak lain. Memikirkan hal ini, Charlie memandang Claudia dan berkata dengan serius, "Terima kasih, Claudia. Kalau bukan karena kamu, Stephanie mungkin sudah mengalami kecelakaan." Claudia berkata dengan serius, "Jika Nyonya Louise dan Nona Stephanie tidak menerimaku, aku khawatir aku tidak punya tempat tinggal sekarang." Charlie melihat bekas luka palsu di wajahnya, dan bertanya, "Kamu berpura-pura terbakar mungkin karena kamu khawatir menjadi sasaran mereka?" "Ya," Claudia mengangguk dan berkata, "Lagi pula, bukan hanya Godric dan keluarganya yang melakukan hal semacam ini di Vancouver. Ada beberapa geng lain yang juga melakukan bisnis yang sama. Saya yakin itu Godric dan yang lainnya tidak akan melakukan apapun kepada saya. Tetapi tidak ada cara untuk memastikan bahwa geng lain tidak akan menyerangku. Jauh lebih aman untuk berpura-pura seperti ini. Lagi pula, tidak ada yang tertarik pada seorang wanita dengan luka bakar serius di sebagian wajahnya." Saat dia mengatakan itu, dia berkata dengan cemas kepada Charlie, "Tuan Wade, bawa Nona Stephanie ke bandara sebelum gelap. Kalau kamu membawa keluar dari Kanada, Godric dan yang lainnya tidak akan bisa melakukan apapun." Charlie terkekeh sambil mencibir, dan bertanya padanya, "Berapa banyak orang di geng Italia ini?" Claudia berkata, "Jumlah mereka banyak. Setidaknya 7 atau 800 orang. Kamu tidak bisa melawan bisa mereka sendirian." Charlie memahaminya dan berkata dengan ringan, 700 atau 800, terlalu sedikit. Tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Bab 4000. Claudia berpikir bahwa Charlie tidak mengerti apa yang dia katakan. Dia buru-buru kembali, dan berkata, "Tuan Wade, saya mengatakan setidaknya ada 7-800 orang. Ini adalah perkiraan yang paling sedikit. Jika ditambah dengan kekeluargaan, mungkin lebih dari 1000 orang." Charlie mengangguk, dan berkata,
Kalau bisa mengumpulkan 1.000 orang, itu lebih bagi. Claudia berkata, Tuan Wade, kamu tidak dapat menangani mereka sendirian. Sampai ke bandara, kamu bisa lolos dari malapetaka. Kalau kamu menunggu sampai malam, kamu tidak akan bisa pergi. Charlie sedikit tersenyum dan berkata dengan santai, tidak apa-apa. Saya tidak akan membawanya pergi. Mudah saja untuk pergi, tetapi tidak masuk akal jika pergi. Mengapa ingin meninggalkan rumah dan melarikan diri saat ada orang jahat di dekat rumahmu? Ini bukan gaya perilaku orang Tionghoa. Gaya perilaku orang Tiongkok adalah, saya tidak akan menyerang jika orang lain tidak menyerang saya. Jika orang menyerang saya akan menyerang orang itu. Claudia merasa otaknya sudah habis. Dia menceritakan semua rahasia terdalamnya adalah untuk membujuk Charlie agar segera membawa Stephanie pergi. Meskipun metode Godric kejam, tidak akan berguna jika Stephanie sudah meninggalkan Kanada. Tapi bagaimana dia bisa membayangkan bahwa alih-alih mendengarkan bujukannya, Charlie sepertinya ingin melawan mereka. Jadi, dia berkata dengan penuh semangat, Tuan Wade, saya mengerti kebenaran dari apa yang kamu katakan. Tetapi kadang-kadang di dunia banyak hal yang tidak masuk akal. Mereka memiliki banyak orang dan mereka kejam. Bagaimana kamu bisa melindungi Stephanie sendirian? Charlie berkata dengan santai, jangan khawatir. Stephanie adalah adik perempuanku. Aku akan menjaganya dengan baik. Selain itu, toko swalayan ini juga merupakan usahanya yang telaten. Sebagai seorang saudara, aku tentu saja harus melindunginya. Sedangkan untukmu, saya juga akan menyingkirkan kelompok geng Italia yang kamu sebutkan. Mereka seperti sekelompok parasit yang menjijikkan. Aku akan singkirkan mereka semua. Claudia tercengang. Dia tidak tahu. Charlie datang jauh ke Kanada sendirian. Dia memiliki kepercayaan diri yang meremehkan. Dia bahkan tidak mengerti bahwa geng-geng di Kanada dan bahkan seluruh Eropa dan Amerika Serikat ini adalah tumor kanker yang telah tumbuh selama puluhan ratus tahun. Tidak ada yang pernah bisa memberantasnya. Melihat Claudia tercengang, Charlie bertanya padanya, Claudia, apa rencanamu selanjutnya? Claudia sedikit terkejut, ragu sejenak. Lalu berkata dengan canggung, aku tidak tahu. Jika aku tidak memiliki kesempatan membalas dendam orang tua dan 2 adik laki-laki, aku akan melanjutkan belajar di sebuah tempat di mana tidak ada yang mengenalku. Charlie bertanya padanya, pernahkah kamu berpikir untuk mewarisi mantel ayahmu? Claudia bertanya dengan heran, maksudmu mengambil alih geng Italia? Ya, Charlie mengangguk, dan berkata, pernahkah kamu memasang? Tidak, Claudia menenangkan kepalanya dan berkata dengan serius. Aku tidak ingin melakukan apapun dengan kumpulan sampah ini dalam seumur hidup selain balas dendam. Charlie sedikit tersenyum. Kalau begitu aku tidak perlu khawatir. Setelah itu, Charlie bertanya lagi. Ngomong-ngomong, kapan biasanya orang-orang ini mulai? Claudia masih belum mengerti apa maksud Charlie dengan mengatakan bahwa dia tidak khawatir. Dan tiba-tiba mendengar pertanyaan Charlie. Dia buru-buru berkata, pasti malam ini, saat larut malam. Mereka biasanya mengklaim ke rumah target dini hari. Setelah semua orang dibius, target dibawa pergi. Jika ada perlawanan, mereka akan dibunuh untuk membungkam mereka. Charlie bertanya lagi, bagaimana setelah diculik? Kemana akan dikirim? Claudia berpikir dan berkata, tampaknya dikirim ke pelabuhan secara ditampilkan. Mereka akan mengangkut gadis-gadis yang diculik ke laut lepas. Saya tidak tahu proses setelahnya. Oke, Charlie mengangguk dan berkata dengan emosi. Siang ini untuk sementara aman. Tidak ada banyak waktu tersisa. Charlie bertanya lagi. Selain melakukan hal-hal yang keterlaluan ini, bisnis apa yang dilakukan geng ini? Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.